Pertama adalah soal pemanasan. Nah, pemanasan itu memang penting dilakukan karena pemanasan itu adalah untuk menyiapkan otot kita pada saat kita melakukan latihan inti Ya. tersebut. Ada Pak Yohanes Suganda. Selamat pagi Mbak Rara, saya suka bulu tangkis. Dari muda sampai sekarang umur udah senior. Wih, mantap banget Pak Yohanes ya. Kalau bermain bulu tangkis 1 minggu 2 kali dengan jadwal Senin Kamis. Kayak puasa ya Pak. Yang saya mau tanyakan, sebelum bermain ada sedikit pemanasan dan stretching. Tapi kalau mainnya banyak smash, sesudah main keesokan hari lengan bagian atas dalam terasa rada sakit. Atau kalau dipencet terasa ngilu-ngilu sedikit. Nah, apakah ini termasuk cedera otot atau apa? Lalu bagaimana cara menanganinya, dengan obat atau krim? Krim apa untuk mengatasinya? Terima kasih. Nah, silakan nih Dokter Dini, nih pas banget yang kita bahas pagi ini ya Dok. Panjang ya ininya pertanyaannya ya, Mbak Rara Semangat ya. loh Pak Yohanes, ini Oke, Senin Kemis ya. iya, seperti puasa tadi kata Seperti Mbak Rara juga, puasa. iya. Ya, jadi kita akan coba jawab ya Mbak Rara ya. Yang pertama adalah soal pemanasan. Nah, pemanasan itu memang penting dilakukan karena pemanasan itu adalah untuk menyiapkan otot kita pada saat kita melakukan latihan inti tersebut. Nah, sesuai dengan temuan-temuan kita nih ya di lapangan, itu banyak mitos-mitos yang beredar tentang pemanasan nih Nah Mbak loh, Rara. apa aja Dok? Jadi misalnya nih pemanasannya kayaknya gak usah dilakuin, tapi digantikan saja dengan krim-krim bersifat panas, nanti ototnya jadi panas gitu ya. Wah. Nah, jadi itu adalah sesuatu mitos yang salah. Jadi ketika kita pemanasan, yang pertama adalah tidak boleh menggunakan krim yang bersifat panas gitu. Kenapa? Karena krim bersifat panas tersebut itu akan malah membuat kapasitas panas dari tubuh kita itu akan mengecil sehingga cedera akibat kepanasan atau udara panas itu akan makin gampang terjadi gitu ya. Misalnya cedera karena panas itu misalnya terjadi kram otot atau bahkan yang berbahaya adalah heat stroke sampai kematian ya. Jadi hati-hati kalau kita misalnya pemanasan melakukan olahraga kemudian kita menggunakan krim-krim yang bersifat panas. Nah, itu akhirnya malah jadi cedera otot karena kepanasan gitu ya. Jadi sesuai dengan panduan-panduan yang ada saat ini gitu ya. Malah kalau pemanasan itu kita dianjurkan untuk menggunakan krim-krim ataupun segala sesuatu metode yang bersifatnya adalah untuk mendinginkan tubuh. Supaya kapasitas tubuh, kapasitas otot kita terhadap panas yang dihasilkan saat kita latihan itu memiliki kapasitas yang besar. Sehingga cedera karena otot karena udara panas tadi itu bisa dihindari. Gitu ya. Jadi nanti untuk sahabat Sonora kalau olahraga misalnya melakukan pemanasan gitu ya, boleh tuh dikasih krim-krim yang sifatnya dingin. Kenapa? Karena dengan pemberian sifat krim-krim yang bersifat dingin ataupun metode-metode lain yang memang untuk mendinginkan suhu tubuh, ternyata dia akan menghindarkan cedera akibat udara panas tadi gitu ya. Nah, kalau kita latihan itu pemanasannya juga harus cukup. Jadi minimal pemanasan itu dilakukan 10 menit dengan melakukan stretching yang dinamis. Nah, itu nanti jadi mesti flashback lagi nih ke dirinya sendiri. Kalau pemanasan stretchingnya udah bener belum ya gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita melakukan pemanasan, kemudian tadi stretching dinamisnya juga belum sempurna dilakukan, itu akan mudah terjadinya DOMS. Delay onset muscle soreness. Nah, apa sih DOMS itu? DOMS itu adalah nyeri otot yang tertunda, biasanya muncul 24 jam sampai puncaknya itu di 48 jam setelah kita berolahraga. Gitu. Jadi karena pemanasannya kurang maksimal gitu ya, ataupun tadi gerakan-gerakan yang salah misalnya, nah itu bisa mengakibatkan cedera olahraga dan juga terjadinya DOMS tadi, delay onset muscle soreness. Jadi nyerinya bukan pada saat berolahraga, jadi bukan akut, tapi munculnya 24 jam sampai 48 jam setelah terjadinya olahraga tersebut. Gitu. Nah, penanganannya seperti apa? Nah, karena ini sifatnya masih akut, kita bisa melakukan itu tadi, metode-metode untuk meredakan cedera akut, yaitu dengan menggunakan terapi dingin. Bisa dikompres es,
bisa dengan menggunakan gel-gel yang sifatnya dingin gitu ya, atau bisa menggunakan peralatan-peralatan fisioterapi yang memang untuk tadi cedera akut dengan sensasi dingin gitu. Hmm. Nanti kalau sudah selesai, misalnya sudah 3 sampai 5 hari nih, sudah terus masih masih agak-agak nggak enak. Nah, itu boleh diselang-seling antara si dingin dan si panas gitu Mbak Rara. Hmm. Mudah-mudahan membantu jawabannya ya Mbak Rara ya. Baik, baik, baik. Memang paling sering DOMS itu dialami oleh orang yang setelah intens berolahraga atau baru awal-awal melakukan olahraga ya. Bangun Ya. tidur baru muncul pegel-pegelnya. Ternyata itu Hmm. harus pakai yang dingin juga. Ya, jadi untuk 3 Ah, hari pertama itu disarankan pakai yang dingin dulu, karena kan dia sifatnya akut ya Mbak Rara ya. ya. Gitu. Nanti setelah 3 hari itu kita lihat lagi apakah tanda-tanda akutnya itu sudah, cedera akutnya itu sudah hilang. Kalau misalnya masih ada rasa nggak enak, kita boleh gunakan yang sifatnya panas untuk lebih merilekskan otot tersebut gitu. Jujur saya taunya pokoknya langsung oles yang panas terus gitu. Begitu ada Hmm. yang sedikit salah, pegel apa panas, ternyata dingin dulu ya untuk merilekskan, menenangkan otot yang kaku tadi itu, yang sore tadi ya. Kalau kata dokter Ya. ini ada soreness di sana.